Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tia, monggo dipersilahkan bila ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum, temu tanglet Pak. Bagaimana langkah dasarnya agar kita bisa mengenal Allah dan tidak lagi mengaku-ngakui bahwa ibadah dan semuanya itu milik kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal Allah, agar kita bisa menyembah Allah, agar kita tidak mengaku-akui sebagai Allah lagi, maka kita wajib mengenal Allahnya dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama wajib mengenal Allah, wajib tahu Allah, wajib bertemu dengan Allah. Tanpa kita tahu Allah, tanpa kita bertemu Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah tanpa kita bertemu? Logikanya demikian. Anda hanya tahu nama saya saja. Anda selalu mengucap di hati Anda nama saya, Halim, 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 Halim. Semisal Allah, 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 Allah. Tanpa Anda pernah berjumpa dengan saya, kira-kira Anda tidak tahu wajah saya. Kira-kira dalam Anda berzikir Halim, 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 yang Anda ingat apa? Kan yang Anda ingat hanya nama-namanya saja. Sama halnya juga Allah, 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 tanpa pernah berjumpa dengan Allah. Kan yang diingat di hati hanya nama-nama Allah saja. Akhirnya hawa nafsu menggoda, mengingat dunia, menyaksikan dunia di dalamnya. Karena hati tidak mampu mewujudkan Allahnya. Karena selama ini yang wujud di hati kita hanya diri kita, hawa nafsu kita, dan dunia. Sebelum kita mengenal Allah, maka kenalilah diri kita dulu. Siapa diri manusia kita ini? Apakah memang diri manusia kita ini bersifat layaknya seperti sifatnya Allah? Wujud. Sifat wujud kita akui sebagai wujud diri manusia kita. Padahal sifat wujud itu hanya milik Allah. Sifat hidup. Sifat hidup selama ini kita akui sebagai hidup kita. Padahal hidup itu Allah. Sifat kuasa, selama ini kita merasa berkuasa untuk melakukan sesuatu. Baik itu ibadah, baik sholat, bekerja, ke pasar, memasak, ke dapur,
ke sawah, dan lain-lain. Seolah-olah badan kitalah yang mampu berkuasa melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatannya badan. Seolah-olah badan ini telah menjadi Tuhan. Nah, padahal sifat kuasa itu adalah hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hanya Allah. Tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan manusia. Jika sudah Allah, maka manusianya pun tidak ada efek sampingnya. Maka dari itu, man arafa nafsahu, maka makrifatilah diri manusia kita sendiri dahulu. Siapa diri kita ini? Nah, awal sebelum kelahiran kita di dunia ini, Anda ada di mana? Kita manusia ada di mana? Kan kita ada di alam gaib, di alam ketiadaan. Nah, itulah asli hakikat sifat diri sejati kita yang tak ada, yang tak wujud. Sifat wujud, sifat ada hanya milik Allah. La maujudan illallah. Bila selama ini kita berkedudukan, bila selama ini kita berposisi, berpraktek hati sebagai Allah, yakni selama ini kita menduduki sifat-sifatnya Allah, maka selamanya kita tak akan pernah bisa menyembah Allah. Melainkan hati kita masih ateis, yakni mentuhani diri kita sendiri. Karena apa? Karena awaluddin ma'rifatullah. Karena awalnya beragama kita tidak mengenal Allah. Untuk jalan mengenal Allah, maka makrifatilah diri kita sendiri dulu. Siapa diri kita ini? Dulu ketika kita masih bercikal bakal dari tanah, badan ini kan dari tanah. Nah, tanah itu bisa berproses, berjalan menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Kira-kira jika tidak ada Allah, kira-kira jika tidak ada hidup, apakah mungkin tanah ini bisa berproses menjadi tumbuh-tumbuhan? Tanpa disuapi makanan, tanpa diminumi minuman oleh Allah, oleh hidup, apakah tanah ini bisa berkembang biak? Dari tanah bisa berproses menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan pun juga butuh makanan agar mencapai menghasilkan buah-buahan dan sayuran. Nah, kita badan-badan ini dulu pernah ada di tanah, pernah ada di tumbuh-tumbuhan, pernah ada di beras, ada di sayuran, ada di dalam buah-buahan. Cikal bakal konsumsi yang bakal dikonsumsi oleh kedua orang tua kita. Nah, orang tua kita makan dari apa? Kalau bukan dari hasil bumi, hasil tanah. Jadi, dari tanah sampai menjadi buah-buahan dan sayuran, itu kan semua butuh proses. Butuh asupan makanan, butuh asupan minuman, agar cikal bakal badan ini bisa sampai kepada kedua orang tua kita, dimakan oleh kedua orang tua kita. Nah, sekarang kita pandang kedua orang tua kita. Kira-kira kedua orang tua kita tanpa Allah, tanpa hidup, apakah orang tua kita bisa makan sayuran, buah-buahan, dan padi? Kan tidak bisa. Karena apa? Karena sejatinya sifat kedua orang tua itu mati. Tiada gaib tanpa Allah, tanpa hidup. Jadi sebenarnya yang paling wujud itu bukan badannya, bukan raganya,
Akan tetapi yang paling wujud itu adalah hidup yang ada di kedua orang tua kita. Itulah yang paling wujud ketimbang badannya. Tanpa adanya hidup, maka tanah ini tak akan bisa berkembang biak menjadi tumbuhan dan buah-buahan, sayuran serta padi. Jadi hiduplah yang paling wujud, hiduplah yang berperan menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan cikal bakal badan-badan manusia ini. Maka dari itu contoh, seumpama badan-badan yang dimiliki oleh kedua orang tua kita itu ketika sudah makan dan minum, maka apakah mungkin ayah dan ibu kita memproses sendiri hasil makanan dan minuman yang diminumnya itu menjadi sperma dan sel telur? Kira-kira apakah ayah kita yang memproses sperma? Dan apakah kira-kira ibu kita yang memproses sel telur? Nah, bila memang sperma dan sel telur itu buatan ciptaan kedua orang tua kita, maka orang tua kita lah Tuhannya, pencipta kita. Padahal kedua orang tua kita tidak tahu menahu keberadaan kejadian sel sperma dan sel telur. Siapakah yang mengurus semua itu? Siapakah yang mengurus jeroan-jeroan badan kedua orang tua kita? Darahnya, ususnya, jantungnya, ginjalnya, pencernaannya, lambungnya, siapa semua yang mengurus itu? Apakah orang tua kita sendiri? Apakah kita sendiri? Yang mengurus adalah penciptanya. Siapa penciptanya? Hidup itulah yang mengurus, yang mencipta, yang membimbing, yang mencukupi, yang menjaga, yang mengasih sayangi badan-badan ciptaannya ini. Nah, jadi jelaslah bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Untuk mengenal Allah, maka pasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah di dalam hati kita. Karena iman takwa kepada Allah itu berada di babakan hati. Jadi tetapkanlah di dalam hati kita ketiadaan dan kegoiban kemanusiaan kita. Bila itu tidak digoibkan, bila diri manusia kita tidak difanakan, maka manusia kita merasa dirinya yang wujud, Allahnya goib. Jadi yang jadi Tuhan selama ini adalah diri kita sendiri sebenarnya. Karena Allahnya goib, mana mungkin Allah jadi Tuhan dan mentuhani diri kita, sedangkan Allahnya goib. Muhal bukan? Berarti selama ini yang kita pertuhankan adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, di ayat Al-Quran ada firman Allah, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah itu adalah lebih rendah daripada anjing atau babi dan celeng. Derajatnya lebih rendah dari hayawan bagi manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu dipandang secara syariat, hawa nafsu itu adalah perbuatan keji dan mungkar menurut tatanan syariat, menurut tatanan badaniah, menurut dohir-dohir manusianya. Karena kita selama ini hanya menyembah badan, menilai sebuah badan di dalam mengerjakan ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi kita selama ini hanya menilai badan-badan manusianya yang berbuat ketaatan, dan selama ini kita hanya menilai badan-badan manusianya yang berbuat kekejian dan kemungkaran di sisi manusia.
Sedang selama ini kita luput memandang hati. Jika memang manusia pasti memandang dohir-dohirnya, karena dohir-dohirnya selama ini ia Tuhan-Tuhankan, ia cinta-cintai. Selama ini coba kita angan-angan, coba kita tafakuri, sehingga seluruh sholat dan seluruh ibadahnya pasti berpraktek, beraplikasi di dalam hatinya, berbunyi li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Karena kenapa li nafsi? Li nafsi itu maksudnya diaku-akuilah semua ibadah dan sholatnya. Contoh, ketika sholat kita merasa bahwa diri manusia kita yang mampu, yang berkuasa untuk melakukan sholat. Kita merasa diri manusia kita yang mampu beribadah sedemikian banyaknya. Manusia merasa mampu sholat, manusia merasa mampu zakat, manusia merasa mampu puasa, manusia merasa mampu ibadah haji secara badaniah. Padahal syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu ada di babakan hati. Yang di luar diri itu adalah syariat, lambang-lambang yang batin, lambang-lambangnya hati. Maka dari itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu wajib kita ketahui babakan yang ada di dalam hati, bagaimana hakikatnya syahadat, bagaimana hakikatnya sholat, bagaimana hakikatnya zakat, bagaimana hakikatnya puasa, dan bagaimana hakikatnya haji di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Selama ini kan kita mengerjakan seluruhnya ibadah itu kan hanya di sisi manusianya. Terbukti manusianya lah yang merasa melakukannya. Karena praktek hati masih linafsi. Sebab apa? Sebab ia tidak mengenal Tuhan yang disembahnya. Akhirnya ia mentuhani dirinya sendiri. Seolah-olah wayang sudah tak butuh dalang. Wayang merasa diri sudah bisa mendalangi kewayangannya sendiri. Dalangnya disuruh tenguk-tenguk. Dalangnya disuruh melihat dirinya. Karena apa? Karena dalangnya sudah tak berkuasa mengatur dirinya. Seolah-olah kita selama ini kan manusia merasa lebih wujud daripada Allah pencipta manusia. Iman dan keakidah yang seperti ini kan kebalik. Mana mungkin manusia lebih wujud daripada Allah? Mana mungkin makhluk yang diciptakan ini lebih nyata, lebih wujud daripada Sang Khalik sebagai penciptanya? Kan tidak mungkin. Bila Sang Khalik ditiadakan, bila Sang Khalik digoibkan, tidak wujud, kan tidak mungkin. Kan sebenarnya makhluk yang tidak wujud, ciptaan yang tidak wujud, diri kita lah yang tidak wujud sebenarnya. Yang wujud hanya pencipta kita. Tapi di dalam hati kita selama ini seolah-olah diri kita lah yang wujud, yang mentuhani segala aktivitas kita sendiri selama ini. Inilah bukti kita selama ini tidak bertuhan. Jadi bertuhannya secara di sisi manusia, secara syariat, dan agamanya di sisi syariat hanya untuk menutupi keateisan hati kita sendiri selama ini. Karena selama ini ibadah
atau bertuhan kita selama ini hanya di sisi manusia, hanya pada anggapan-anggapan manusia, agar kita dikatakan sudah bertuhan dan beragama. Itulah ulah hawa nafsu yang lebih rendah derajatnya daripada anjing di sisi Allah. Maka wajib kita kenal dahulu siapa hawa nafsu ini. Karena setan iblis itu, kata Allah, nyata sebagai musuh-musuhmu yang nyata, kata Allah. Bukan gaib. Iblis dan setan itu sangat nyata yang akan menyesatkan kita ke jalan Allah. Siapakah sebenarnya iblis dan setan yang nyata itu? Sebenarnya, padahal banyak ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa setan dan iblis itu gaib, tiada, tak nampak, tak jelas. Ini berlawanan dengan firman Allah. Allah bilang setan dan iblis itu nyata kok. Tapi para ulama kita menyatakan bahwa iblis setan itu tidak nyata, alias gaib, tak terlihat. Ini kan menyimpang dari pemahaman yang difirmankan oleh Allah bahwa iblis dan setan itu nyata. Dan sifat iblis dan setan itu selamanya tak mau tunduk dan bersujud kepada Adam. Nah, siapakah sebenarnya iblis dan setan itu? Iblis dan setan itu tak lain dan tak bukan adalah diri manusia kita sendiri, nama manusia kita sendiri, selagi yang wujud yang menguasai di dalam kehidupan badan-badan ini, itulah iblis dan setannya. Nyata bukan? Abdul Halim ini kan nyata, tidak gaib. Nah, inilah yang dimaksud iblis setan yang nyata yang wajib kita perangi. Abdul Halim yang merasa dirinya wujud dan nyata selama ini, inilah yang dimaksud Allah iblis dan setan yang wajib diperangi. Abdul Halim selama ini menduduki kerajaan Allah, sifat-sifatnya Allah, dan secara tidak langsung Abdul Halim selama ini mengaku-ngaku jadi Allah. Tidak terasa. Kita semua selama ini sebelum kita mengenal Allah tidak terasa kita sudah menjadi Allah. Kita tidak menyadari, kita tidak terasa bahwa selama ini diri kita mensekutukan Allah dengan diri kita, mensekutukan sifat wujudnya Allah dengan wujud diri kita, mensekutukan sifat hidupnya Allah dengan hidup kita, mensekutukan sifat kuasanya Allah dengan sifat kuasa kita, mensekutukan sifat ilmunya Allah dengan ilmu dan amal kita, mensekutukan kehendaknya Allah dengan kehendak manusianya, mensekutukan penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan kalamullah dengan penglihatan dan pendengaran serta kalam manusianya. Selama ini kan kita mensekutukan Allah, karena seluruh sifat Allah sudah kita kuasai, kita akui sebagai milik kita. Berarti yang jadi Allah itu Allah apa kita? Bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhan kita, sedang Allah kita gaibkan? Yang kita wujudkan selama ini adalah diri kita sendiri. Maka yang wujud itulah yang dituhankan oleh kita selama ini, yakni diri manusia kita ini, yakni iblis setan yang nyata inilah yang wajib kita perangi. Nah, maka dari itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup ini Allah pasrahkan kembali hidup manusia kita, kuasa manusia kita, wujud manusia kita kepada Allah. Karena sejatinya sifat manusia kita ini tak ada, adam, goib. Karena sifat iblis dan setan dan hawa nafsu kita ini selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho bila iblis dan setan, bila kita ini diarani ora wujud, diarani ndak ono, diarani tiada. Kan kita tidak rela bila kita ini dianggap tiada. Iya enggak? Nah, karena apa? Karena selamanya hawa nafsu setan dan iblis ini maunya, inginnya hanya selalu ingin menjadi Tuhan, mentuhani hidup dan badan ini, sehingga Allahnya dipersekutukan. Inilah pintarnya, pandainya iblis dan setan menggoda anak cucu Adam. Maka kembalilah kepada sifat Adam kita. Sesungguhnya manusia ini Adam. Bapaknya Adam, ya anak cucunya ya Adam. Adam maksudnya iblis dan setan ini tidak mau bersujud kepada Adam, bukan bersujud secara badannya sosok Nabi Adamnya, bukan sujud seperti kita sujud waktu sholat itu. Maksudnya bersujud kepada Adam. Adam itu kan artinya tidak ada, lawannya sifat wujud. Bila Allah wujud, maka lawannya adalah sifat muhalnya, itu Adam. Muhal, Allah itu tiada, tidak mungkin Allah tiada. Yang Adam adalah ciptaan Allah, yakni seluruh makhluk dan manusia ini wajib berposisi duduk di hakikat sifat diri sejatinya, yakni Adam. Maka tiadakanlah diri kita, goibkanlah diri kita, sebagaimana kita mentiadakan Allah, sebagaimana kita menggoibkan Allah selama ini. Dibalik. Nah, perangnya itu dibalik, menjungkirkan, menghancurkan singgah sana kewujudan manusia kita, dijadikan kembali menjadi singgah sana Tuhannya. Yakni kita sudah tidak merasa mentuhani diri kita sendiri lagi, yakni kita hanya sebagai penyaksi bahwa Allah lah yang mentuhani kita. Contoh aplikasinya bahwa Allah mentuhani kita begini. Ketika kita bangun tidur, badan ini bangun tidur, coba masuklah ke dalam diri kita, saksikanlah hidup ini Allah. Hidup inilah yang membangunkan, yang menggerakkan badan untuk duduk. Bukan manusianya yang merasa bisa duduk, bukan badannya yang merasa bisa duduk sendiri. Ada Allah, ada penguasa, ada pencipta yang sedang mendudukkan badan, yakni Allah. Hidup inilah Allah. Jadi akidah dan iman seperti ini hanya Anda letakkan di hati. Jangan diomongkan kepada orang lain, karena orang lain tidak akan percaya hal yang sedemikian, karena orang lain pasti mengkafirkan, pasti mengkufurkan, pasti memurtadkan Anda, seakan-akan Anda mengaku diri jadi Allah. Kan demikian, seolah-olah bila kita berpraktek hati demikian, seolah-olah manusia memandang kita mengaku jadi Allah. Kebalikannya,
Nah, coba kita pikirkan, lah bagaimana mungkin kita mengaku jadi Allah, sedang kekuasaan, kewujudan, kehidupan manusia kita sendiri sudah kita persembahkan kembali kepada Allah. Kitanya sudah tidak wujud, kitanya sudah tidak hidup, kitanya sudah tidak kuasa lagi atas kehidupan ini. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengaku jadi Allah, sedangkan kita sudah tidak ada. Itulah anggapan orang-orang ahli hijab, ahli yang masih terhijabi oleh hawa nafsunya. Nah, coba kita periksa hati orang-orang yang menuduh itu, orang-orang ahli hijab atau orang-orang yang masih duduk di babakan syariat beloko. Ayo, kita pikirkan, selama ini kita kan yang selama ini mentuhani diri kita sendiri, bukan Allah, karena Allahnya gaib, kitanya lah yang wujud selama ini. Nah, siapa sebenarnya yang ngaku jadi Allah itu? Ahli hijab ataukah ahli syahud? Orang syariat ataukah orang makrifat? Nah, Anda sudah bisa menilai, menimbang sendiri. Nah, itu cara mengaplikasikannya, bahwa kita ini benar-benar jadi hamba Allah, jadi Abdullah yang dituhani oleh Allah. Nah, ketika kita berdiri, badan kita berdiri, masuklah ke dalam diri, sawanglah, saksikan hidup yang memberdirikan badan. Oh, ternyata selama ini yang duduk itu bukan badan, tapi hidup. Oh, selama ini yang berdiri itu bukan badan, tapi hidup. Jadi semuanya itu af'alnya hidup. Af'alullah, kekuasaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan semua apa yang kau perbuat. Nah, itulah yang dimaksud amal soleh, yakni hati selalu menyaksikan Allah lah yang berbuat. Ketika kita mandi, Allah lah yang memandikan. Ketika kita makan, Allah lah yang memakankan. Ketika kita minum, Allah lah yang meminumkan. Bukan Allah butuh makan dan bukan Allah butuh minum. Juga Allah tidak butuh mandi, akan tetapi ciptaan makhluknya inilah yang butuh mandi, maka dimandikan oleh Allah, oleh hidup. Dan makhluk inilah yang butuh makan, Allah tidak butuh makan, maka Allah menyuapinya dengan makanan dan minuman. Apakah tanpa Allah, apakah tanpa hidup, badan-badan ini bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa mandi sendiri? Nah, di sanalah kita akan menyadari, oh ternyata Allah inilah yang menciptakan badan, Allah inilah yang membimbing badan, Allah inilah yang menjaga badan, Allah inilah yang mencukupi badan, Allah inilah yang memelihara badan, Allah inilah yang mengasih sayangi badan-badan seluruh manusia. Inilah kesempurnaan Allah. Maka saksikanlah Allah di segala tindak laku badan-badanmu, sehingga teraplikasi hati lillahi ta'ala, karena Allah lah yang menjadi penguasa tunggalnya. Hambanya sudah lebur, sudah kiamat, sudah syakaratul maut, sudah mati hambanya. Yang ada hanya Allah. Kemanapun arah memandang, kemanapun arah telinga mendengar, disitulah wajahullah. Ketika kita bisa melihat, hati-hati kita sudah tidak menyangka itu lihatnya makhluk. Akan tetapi di dalam hati kita sudah menyaksikan, hiduplah yang memandang, hiduplah yang mendengar, hiduplah yang berkalam-kalam, hiduplah yang nyanyi, hiduplah yang ngopi, hiduplah yang ngerokok, hiduplah yang memasak, hiduplah yang bekerja, hiduplah yang naik motor. Seluruhnya adalah
Allah dan milik Allah. Inilah yang dimaksud aplikasi lillahi ta'ala. Inilah yang disebut bertuhan, bukan ateis. Yang ateis itu tak bertuhan. Kita selama ini menduduki posisi Tuhan. Kitalah yang menjadi Tuhan selama ini. Selama kita belum mengenal Tuhan, itulah yang disebut hakikatnya ateis, tapi dibungkus dengan agama. Karena yang dipandang Allah itu bukan dohir. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang, Allah hanya mengawasi kondisi hatimu. Di dalam hatimu engkau mensekutukan Allah dengan dirimu, ataukah Allah sebagai Tuhanmu di hatimu? Inilah yang dipandang Allah. Jika gumpalan daging itu kotor, yakni ketika manusianya, hawa nafsunya yang merajai, mentuhani badan ini, maka apapun yang kau kerjakan, apapun sholat dan ibadah yang kita kerjakan, semua itu jadi racun yang akan menyesatkanmu. Karena selama ini kita tidak menyembah Allah di dalam sholat dan ibadahnya. Karena selama ini kita tidak bertuhan, Allahnya digoibkan. Nah, bagi orang-orang sudah lillahi ta'ala, orang-orang yang sudah kembali kepada hayatullah, kehidupan Tuhannya, maka apapun yang tergerakkan oleh badan-badannya itu sudah bukan syariat manusianya, bukan kekuasaan manusianya. Semua itu sudah syariatullah. Jadi manusianya tidak bisa mengatur-ngatur syariat badannya lagi. Karena apa? Karena manusia sudah tidak ada. Jadi semua syariat itu apa terserah kata Allahnya yang berlaku. Meskipun kita dipandang orang lain, kita ini bermaksiat secara badan, akan tetapi hati kita tetap menyaksikan Allah yang melakukan. Maka di sisi Allah kita ibadah, kita taat. Namun meskipun di sisi manusia kelihatannya kita maksiat, karena manusia masih memandang kemanusiaannya. Sedangkan diri kita sudah memandang bukan manusianya yang bersyariat, tapi Allah lah yang berkuasa atas syariat-syariat badannya. Mana mungkin manusia bisa mengatur syariat-syariat dirinya, sementara manusianya sudah tidak ada. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah, yakni yang ma'rifat bukan manusianya, karena manusianya kan tidak wujud, gaib. Jadi yang makrifat itu adalah yang wujud. Hidup itulah yang makrifat. Allah lah yang makrifat sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah dan bisa diaplikasikan di dalam kegiatan-kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Maka aplikasikanlah di dalam hatimu yang dalam, di hati kita yang dalam, bahwa hidup ini Allah, bahwa wujud ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, dan sebagainya. Ini patrapan babakan hati. Inilah mutiara-mutiara kita yang selama ini hilang. Maka ketika mutiara-mutiara iman dan takwa itu kita sudah dapatkan lagi, maka pendamlah, pegang erat, pendamlah yang dalam di hati kita. Jangan sampai keluar dari hati kita. Kalau sampai keluar dari hati kita, maka iblis dan setan akan mencurinya lagi. Kita jadi dajjal lagi. Maka pendamlah, hanya kita yang tahu. Pendamlah, rawatlah benih-benih permata ini di dalam hati hingga ajal menjemput.
Nah, jika sudah ajal menjemput, kita sudah tahu jalan pulang, maka tidak akan sakaratul maut lagi. Sakaratul mautnya ketika kita berlatih zuhud, ketika kita mentiadakan diri kita, ketika kita mentiadakan kewujudan diri kita, itu loh latihan sakaratul maut, latihan kiamat, latihan mati. Maka matilah sebelum matimu, agar hatimu selalu husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.